Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Widiantoro Febriansyah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari satu materi yang cukup menarik. Apa itu? Yaitu grafik fungsi trigonometri. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu grafik fungsi trigonometri, khususnya fungsi trigonometri itu sendiri, nah, kita ingat kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu fungsi. Nah, kita ingat kembali pengertian dari fungsi itu sendiri. Apa sih pengertian fungsi itu sendiri? Nah, kita ingat, misalkan ada dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Maka fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah memasangkan setiap anggota di himpunan A dengan tepat satu anggota di himpunan B. Jadi, untuk sembarang anggota di himpunan A, pasti dia akan memiliki tepat satu anggota atau tepat satu pasangan di himpunan B. Ya, kita mengenal fungsi yang sudah sering kita kenal adalah mungkin fungsi X dengan fx sama dengan 2x, atau fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar fungsi lagi, yaitu fungsi trigonometri. Ya, kita lanjut. Nah, kembali kita mengenal trigonometri. Ya, kita sudah mempelajari tiga bentuk utama dari trigonometri, yaitu bentuk sinus, kosinus, dan tangen. Nah, kita akan gunakan bentuk-bentuk tersebut untuk digunakan dalam fungsi trigonometri. Ya, mari kita lanjutkan. Baik, kita akan kembali mengingat nilai dari trigonometri. Kita akan gunakan tabel alfa dengan sebagai sudut trigonometrinya, dengan selangnya dari 0 sampai dengan 360 derajat atau 0 sampai dengan 2pi. Nah, ingat bahwa pi sama dengan 180 derajat. Ya, kita mulai dari sinus alfa. Ya, ini adalah tabel trigonometri yang sudah teman-teman ketahui. Kita lanjutkan dengan tabel berikutnya, yaitu kosinus alfa. Dengan sudutnya adalah alfa dari 0 sampai dengan 2pi. Nah, apabila dalam bentuk tabel ini mungkin kita akan bingung sebetulnya alfa dan pasangannya, yaitu di kosinus alfa, akan kita gunakan untuk apa sih? Ya, ini kita nanti akan gunakan untuk menggambar grafik fungsi trigonometri. Yang terakhir adalah tangen alfa dari 0 sampai dengan 2pi. Nah, sampai sekarang saya harap teman-teman sudah memahaminya. Nah, sekarang kita akan membuat grafik fungsi trigonometri dari nilai trigonometri yang sudah kita ketahui. Ya, yang pertama kita akan membuat grafik fungsi untuk fungsi y sama dengan sin x atau fx sama dengan sin x. Kita akan gambarkan dalam diagram Cartesius. Dan ya, kita akan mendapatkan grafik seperti ini dengan nilai yang sudah tadi kita dapatkan.
Kemudian bagaimana dengan grafik fungsi yang kedua, yaitu Y sama dengan cosinus X. Nah, ternyata akan memiliki bentuk seperti pada grafik yang sudah terlihat. Terakhir adalah grafik fungsi Y sama dengan tangan X. Nah, dengan bentuk yang lebih berbeda. Jadi, yang sudah kita ketahui bersama bahwa nilai tangan X untuk selang 0 sampai dengan 2pi dia tidak kontinu di pi per 2 dan 3pi per 2. Jadi, untuk nilai tangan pi per 2 dan nilai tangan 3pi per 2 adalah nilai yang tidak didefinisikan. Nah, lalu bagaimana ketika grafik fungsinya itu atau fungsinya berubah? Apakah grafiknya akan tetap sama? Kita tadi sudah punya fungsi Y sama dengan sinus X. Bagaimana jika fungsinya menjadi 2 sin X? Atau bahkan bagaimana jika menjadi Y sama dengan sin 2X? Atau bahkan bagaimana jika fungsinya menjadi Y sama dengan sinus X plus 2? Apakah fungsi-fungsi tersebut akan memiliki grafik yang sama? Baik, mari kita tunjukkan. Nah, kita sudah ada di aplikasi bernama GeoGebra. Nah, ini adalah aplikasi program media untuk melihat bagaimana grafik fungsi trigonometri itu terbentuk. Ya, kita tadi sudah mempunyai atau sudah mengetahui nilai atau grafik dari sinus Y sama dengan sinus X, Y sama dengan cosinus X, dan Y sama dengan tangan X. Kita mulai kembali dari fungsi sinus X. Y sama dengan sinus X. Selang dari 0 sampai dengan 2pi. Ya, memiliki grafik yang sama seperti tadi ya. Kemudian untuk cosinus X, dan yang terakhir adalah tangan X. Nah, untuk kasus yang tadi, bagaimana jika fungsinya berubah? Yang pertama, jika fungsinya menjadi Y sama dengan 2 sinus X. Nah, kita akan lihat bentuk grafiknya dari 0 sampai dengan 2pi. Nah, ternyata fungsinya menjadi lebih tinggi. Ya, ini akan berbeda di amplitudenya. Dengan periode fungsinya tetap sama. Jadi, apabila kita bandingkan dengan fungsi yang awal, ya, dia akan lebih tinggi 2 kali. Nah, bagaimana jika fungsinya menjadi Y sama dengan sin 2X? Kita akan lihat bentuk grafiknya. Nah, kita lihat, ternyata grafiknya menjadi lebih rapat, artinya berbeda di periodenya. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana jika fungsinya menjadi Y sama dengan sin X plus 2? Apa yang akan berubah? Oke, nah, kenapa tidak ada grafiknya? Loh, ternyata grafiknya naik, ada di atas. Nah, inilah perbedaan yang terbentuk. Kemudian, apakah perbedaan tersebut berlaku juga untuk fungsi cosinus dan fungsi tangan? Mari kita tunjukkan. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu untuk fungsi cosinus X. Nah, jika
jika tadi adalah Y sama dengan 2 sin X, kita ubah menjadi Y sama dengan 2 cosinus X. Nah, sama saja menjadi 2 kali. Bagaimana dengan fungsi yang tangan? Untuk fungsi yang Y sama dengan 2 tangan X memiliki bentuk yang relatif hampir sama. Nah, bagaimana jika berubah menjadi cosinus 2x? Jika berubah menjadi cosinus 2x, maka grafiknya akan menjadi, nah, kerapatannya jadi lebih rapat, berubah di periode fungsinya. Dengan fungsi tangan, ya sama, fungsinya menjadi, grafiknya menjadi lebih rapat daripada sebelumnya. Di yang terakhir, kita akan melihat bagaimana jika fungsinya menjadi cos X tambah Y sama dengan cos X tambah 2, dan sekaligus menunjukkan Y sama dengan tangan X plus 2. Oke, fungsinya tetap naik ya, seperti halnya fungsi sinus. Bagaimana dengan fungsi Y sama dengan tangan X tambah 2? Nah, bentuknya memiliki bentuk yang sama, yaitu dia naik, seperti halnya di fungsi Y sama dengan sin X plus 2 dan Y sama dengan cosinus X tambah 2. Nah, setelah kita mengetahui bentuk grafik fungsi trigonometri dan perubahannya, maka kita sampai pada bentuk umum fungsi trigonometri. Dari 3 bentuk fungsi yang sudah kita peroleh, yaitu Y sama dengan sinus X, Y sama dengan cosinus X, dan Y sama dengan tangan X, maka kita akan mendapatkan bentuk umum sebagai berikut. Yang pertama adalah Y sama dengan A kali sinus K kali X tambah L tambah M. Untuk A, K, L, dan M adalah konstanta. Dari bentuk tersebut akan kita peroleh amplitudenya adalah nilai mutlak dari konstanta A, dan periode fungsinya adalah 2pi per konstanta K. Kemudian untuk fungsi yang berikutnya adalah Y sama dengan A kali cosinus K kali X tambah L ditambah M, dengan amplitudo dan periode fungsi sama seperti dengan bentuk fungsi sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah bentuk umum Y sama dengan A kali tangan K kali X tambah L ditambah M. Bentuk ini tidak memiliki amplitudo dan memiliki periode fungsinya, yaitu pi per K. Ya, itu adalah materi tentang grafik fungsi trigonometri. Semoga bermanfaat dan tetap belajar, dan jangan lupa menjaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu berdoa. Terima kasih dan sampai jumpa.